Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang negara Kamboja? Nah, di video kali ini, kita akan mengeksplorasi jawabannya dan mengungkap fakta-fakta yang mungkin belum kamu ketahui. Namun sebelum itu, silakan subrek dan tekan logo lonceng di bawah ini agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Dan jika kamu suka, silakan like, komen, dan share. Mari kita mulai. Selamat datang di Kamboja, negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Terletak di jantung Asia Tenggara, Kamboja berbatasan langsung dengan Thailand di barat, Laos di utara, Vietnam di timur, serta Teluk Thailand di selatan. Dengan luas wilayah sekitar 181 km persegi dan populasi lebih dari 16 juta jiwa, Kamboja adalah negeri dengan warisan peradaban kuno yang masih terjaga hingga kini. Ibu kotanya, Phnom Penh, adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya yang dinamai Mutiara Asia karena arsitekturnya yang indah dan pemandangan Sungai Mekong yang spektakuler. Kamboja memang memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal sejarah dan budaya. Salah satu daya tarik utama negara ini adalah Angkor Wat, sebuah kompleks candi yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO dan merupakan simbol kebesaran peradaban Khmer. Candi ini dibangun pada abad ke-12 dan menjadi pusat keagamaan dan budaya bagi masyarakat Kamboja. Di samping Angkor Wat, Kamboja juga memiliki banyak tempat menarik lainnya, seperti Phnom Penh dengan istana kerajaan dan museum genosida Tuol Sleng, serta kota Siem Reap yang merupakan pintu gerbang menuju Angkor. Salah satu simbol paling ikonik Kamboja adalah Angkor Wat, kompleks candi agama terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-12. Candi ini merupakan peninggalan dari kerajaan Khmer, yang pada puncaknya menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Tidak hanya menjadi situs warisan dunia UNESCO, Angkor Wat juga tercantum di bendera nasional Kamboja, menjadi lambang kebanggaan dan identitas negara. Kamboja adalah tempat di mana masa lalu yang kaya bertemu dengan masa depan yang penuh harapan. Dengan segala keunikan dan keberagamannya, negeri ini akan terus menarik hati setiap orang yang mengunjunginya dan menginspirasi dunia dengan kisah-kisah yang terus hidup di tanah ini. Meskipun Kamboja telah mengalami perkembangan yang signifikan, masih ada banyak tantangan yang dihadapi. Korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial masih menjadi masalah besar. Namun, dengan semangat masyarakatnya yang kuat dan dukungan internasional, Kamboja terus bergerak maju, berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita bahas satu persatu. Pemerintahan di Kamboja didominasi oleh elit politik yang memiliki kekuasaan besar dan kekayaan yang terakumulasi melalui koneksi pribadi. Beberapa pejabat pemerintah memiliki kontrol langsung atas sektor-sektor penting ekonomi seperti pertanian, pertambangan, dan perbankan. Korupsi di Kamboja terjadi di hampir semua tingkat pemerintahan, mulai dari pejabat tinggi hingga birokrasi rendah. Transparansi dan akuntabilitas seringkali tidak berjalan dengan baik, menyebabkan penyalahgunaan wewenang secara luas. Korupsi di Kamboja adalah salah satu penghambat terbesar dalam kemajuan sosial dan ekonomi negara ini. Meskipun ada beberapa upaya reformasi, korupsi tetap mengakar dalam sistem politik dan ekonomi Kamboja. Pemecahan masalah ini membutuhkan reformasi menyeluruh di sektor-sektor kritis seperti pemerintahan, peradilan, dan layanan publik, serta komitmen yang kuat dari para pemimpin untuk menegakkan hukum dan melawan korupsi di segala level. Kemiskinan di Kamboja adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh sejarah, ketimpangan, dan kurangnya infrastruktur dasar. Meskipun ada upaya signifikan untuk mengurangi kemiskinan, terutama di daerah perkotaan, sebagian besar penduduk pedesaan masih hidup dalam kondisi yang sulit. Mengatasi kemiskinan memerlukan reformasi yang berkelanjutan di sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan merata. Urbanisasi yang cepat di Kamboja telah menciptakan masalah kemiskinan perkotaan, di mana banyak orang bermigrasi dari pedesaan ke kota-kota besar seperti Phnom Penh untuk mencari pekerjaan. Namun, mereka sering menghadapi kondisi kerja yang tidak menentu dan upah rendah, yang membuat mereka tetap berada dalam kemiskinan. Kemiskinan yang melanda Kamboja tidak dapat dilepaskan dari sejarah masa lalu, terutama akibat kehancuran yang ditimbulkan oleh rezim Khmer Rouge 1975-1979.
Dalam masa ini, sistem sosial, ekonomi, dan pendidikan dihancurkan, dan dampaknya masih dirasakan hingga sekarang. Setelah genosida Khmer Rouge, negara menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali infrastruktur dasar, ekonomi, dan institusi pemerintahan. Akibatnya, butuh waktu lama bagi Kamboja untuk kembali pulih dan mulai mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ketimpangan sosial di Kamboja merupakan masalah kompleks yang mencakup perbedaan akses antara perkotaan dan pedesaan, ketidaksetaraan gender, ketimpangan ekonomi, dan dampak dari sejarah kelam negara ini. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan reformasi struktural yang mendalam di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pemberdayaan ekonomi pedesaan, serta komitmen untuk memperkuat tata kelola yang lebih transparan dan adil. Meskipun bantuan luar negeri membantu dalam pembangunan infrastruktur dan program sosial, seringkali dana tersebut tidak terdistribusi secara merata dan cenderung lebih menguntungkan kelompok elit atau daerah perkotaan. Ketimpangan gender juga menjadi bagian dari masalah sosial di Kamboja. Meskipun perempuan memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di sektor pertanian dan tekstil, mereka seringkali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dan memiliki akses yang lebih sedikit ke pendidikan dan pekerjaan formal. Perempuan juga lebih rentan terhadap kekerasan domestik dan diskriminasi, terutama di daerah pedesaan, di mana norma-norma sosial tradisional lebih kuat. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata atau visual yang tidak sesawi. Dalam video ini mohon dimaklumi karena saya dalam tahap belajar membuat konten. Dan kedepannya saya akan berusaha semaksimal mungkin agar lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.